Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, di sini di mata kuliah pengolahan hasil tanaman pangan, kita akan membahas masalah tepung, di mana yang akan dijadikan pembahasan adalah komoditi kentang. Baik, seperti yang sudah saudara-saudara sekalian ketahui, bahwasannya kentang merupakan tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan karena tanaman kentang atau umbi yang dihasilkan kentang mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Maka dari itu kentang sangatlah cocok untuk dijadikan sebagai olahan diversifikasi pangan pengganti beras atau padi untuk kita jadikan manfaatnya tanpa harus mengurangi nilai yang terkandung di dalam umbi tersebut. Maka dari itu untuk kuliah pagi kali ini kita akan membahas bagaimana sih tepung atau kentang itu dijadikan sebagai salah satu alternatif pangan, di mana kentang dimanfaatkan sebagai tepung seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena termasuk umbi-umbian yang mengandung karbohidrat dalam bentuk pati. Tepung kentang memiliki kandungan protein dan lemak yang rendah dan suhu gelatinisasi yang rendah karena memiliki granula pati yang lebih besar dibandingkan tepung lainnya dan viskositas maksimum yang paling tinggi. Di sini tepung kentang kaya akan vitamin B1 dan B2, kemudian ada pati, kemudian kadar abu, jadi di sini adalah komposisi dan nilai gizi kentang per 100 gram, di mana terdapat energi, persatuan kalori, kemudian air, karbohidrat, kemudian protein. Di sini penggunaan tepung kentang sendiri sebagai substitusi ingredient dalam pembuatan olahan, contohnya mungkin mie instan, kemudian diharapkan dapat memperbaiki kualitas yang dihasilkan. Jadi kalau seandainya kita akan membuat olahan mie, maka mie yang tersajikan itu dapat memperbaiki kualitas yang dihasilkan, baik sifat sensori maupun sifat fungsionalnya. Karena kentang sendiri tinggi kandungan karbohidratnya, maka kentang dikenal sebagai bahan pangan yang dapat menggantikan atau mensubstitusi sumber karbohidrat lain seperti beras, jagung, dan lain-lain. Baik, perubahan kimia atau perubahan warna pada kentang, di sini ketika buah dan sayur seperti pisang dan kentang itu dikupas menyebabkan enzim yang namanya enzim polifenol oksidase dengan bantuan oksigen membuat buah berwarna coklat. Nah, ini yang menyebabkan apabila kita tidak
mensubstitusi atau menggantikan contohnya kentang seperti olahan tepung, maka ini perubahan kimia atau perubahan warna pada kentang yang dihasilkan. Maka dari itu enzim polifenol oksidase dengan bantuan oksigen ini mengubah gugus monofenol menjadi O-hidroksifenol. Yang selanjutnya ini diubah lagi menjadi O-quinon yang menjadi penyebab warna coklat pada buah dan sayur. Jadi ini untuk perubahan struktur kimianya. Kemudian aktivitas enzim polifenol oksidase ini akan terhambat untuk membentuk pencoklatan pada buah dan sayur apabila buah dan sayur tersebut belum dikupas. Hal ini karena kulit buah dan sayur menghambat interaksi antara enzim polifenol oksidase dan oksigen. Jadi ini perubahan kimia atau reaksi kimia yang disebut dengan browning. Biasanya apabila kita membuat keripik kentang ataupun keripik apel, itu biasanya terjadi perubahan kimia seperti ini. Jadi rumus kimia perubahan pada kentang itu disebabkan oleh polifenol oksidase, kemudian terdapatnya oksigen sehingga menjadi reaksi monofenol plus O-hidroksifenol dan O-quinon menyebabkan oksidase yang disebut dengan kimia Browning seperti ini. Ini membuat harga jual biasanya menjadi rendah, maka sebaiknya dirubah untuk penjualannya menjadi nilai yang berekonomi tinggi. Ini biasanya kita akan membahas masalah kenapa sih kok menjadi browning? Karena alasannya kalian sudah mengetahui, maka pencoklatan enzimatis ini terjadi karena adanya enzim polifenol oksidase yang masih aktif di dalam buah atau umbi. Kemudian pisau stainless steel ini lebih dapat memperlambat reaksi pencoklatan atau browning dibandingkan pisau besi. Karena pisau stainless itu dilapisi dengan baja sehingga lebih tahan terhadap reaksi kimia atau oksidasi. Buah akan mudah mengalami proses pencoklatan enzimatis apabila diletakkan di udara terbuka dibandingkan apabila direndam dengan air. Jadi banyak kejadian-kejadian apabila kita mengalami proses pencoklatan enzimatis itu diletakkan di udara terbuka dibandingkan apabila direndam menggunakan air. Hal ini terjadi karena oksigen menyebabkan terjadi reaksi oksidase yang menyebabkan terbentuknya warna coklat tersebut. Perendaman menggunakan sulfida atau garam dapat mencegah terjadinya reaksi pencoklatan enzimatis karena akan mereduksi ikatan disulfida pada enzim. Sehingga enzim yang dapat mengkatalis oksidasi adalah senyawa fenolik penyebab browning. Menggunakan sulfat ini dirasa pencoklatan ini dalam mengikat enzim tersebut. Kemudian karakteristik dari tepung kentang, maka sebaiknya alternatif yang kita gunakan apabila akan menghindarkan dari pengolahan atau pembuatan tepung kentang ataupun olahan kentang yang lain, maka sebaiknya menggunakan tepung. Jadi kita jadikan tepung di sini, di mana tepung kentang ini memiliki karakteristik yang khas, antara lain berupa butiran-butiran halus, kemudian agak kasar dan memiliki warna yang khas, tidak seperti tepung terigu yang berwarna putih.
Kelebihan yang lain itu adalah tekstur agak kasar dengan butiran berwarna kelabu, mengandung sedikit lemak dibandingkan dengan tepung lainnya. Kemudian rasa netral sehingga meningkatkan dan mengikat rasa makanan. Kemudian menghasilkan tekstur yang bertahan lebih lama, kemudian meminimalkan kecenderungan berbusa atau menguning. Kemudian aman dikonsumsi pada penderita atau alergi gluten atau lemak pada tanaman. Kemudian halal dikonsumsi semua orang. Kemudian proses produksi tepung kentang sendiri, ini untuk menghasilkan tepung kentang yang bermutu, kentang harus dapat melalui beberapa proses pengolahan, di mana kentang itu dipanen, kentang yang telah dipanen itu harus dibersihkan atau kita cuci dari kotoran yang menempel dengan menggunakan barrel washer. Ini ada alat nanti akan kita tayangkan. Kemudian setelah proses pencucian selesai, maka kentang selanjutnya dihancurkan dengan menggunakan alat berupa parutan yang disebut dengan grater sehingga dihasilkan bubur kentang. Kemudian dalam proses ini biasanya ditambahkan enzim oksidase untuk mencegah proses browning tadi. Selanjutnya proses ekstraksi dengan memisahkan kandungan pati dan serat dilakukan. Ini yang terdapat pada bubur kentang dengan menggunakan alat sentrifuge yang memiliki wadah berputar yang disebut dengan air rotary split mask yang ditutupi oleh ayakan yang berukuran 120 mikron. Milimikron sehingga kandungan pati berbentuk cairan dapat melewati ayakan ini dengan kandungan serat akan tertinggal. Kemudian proses selanjutnya adalah pemisahan kandungan protein yang terdapat dalam cairan pati yang telah tersaring pada proses sebelumnya. Kemudian proses pemisahan ini dilakukan dengan penambahan asam dan pemberian panas sehingga larutan protein akan mengental dan kandungan air menguap. Dari proses ini diperoleh suspensi pati atau disebut dengan starch dengan kandungan padatan sekitar 35% sampai 40%. Kemudian suspensi pati yang diperoleh selanjutnya mengalami proses dewatering atau pemberian air kembali dengan menggunakan rotary vacuum filter sehingga kandungan airnya mencapai 40%. Proses selanjutnya merupakan proses pengeringan dengan menggunakan flash dryer sehingga diperoleh tepung kentang yang memiliki kandungan air tidak lebih dari 15%. Di mana kondisi ini baik untuk penyimpanan tepung kentang. Ini merupakan mesin dari barrel washer untuk mengekstraksi dari beberapa kentang. Kemudian ini adalah pemarut atau disebut dengan mesin grater dan alat untuk penyaringnya disebut dengan alat centrifuge. Di sini untuk pabrik kualitas pabrik akan banyak diperoleh ya ini atau banyak ditemukan alat-alat seperti ini. Kemudian ini adalah hydrocyclone plant dan ini adalah rotary vacuum filter untuk membuat tepung kentang. Kemudian ini adalah produk tepung kentang. Jadi banyak sekali bisa digunakan menjadi kue, kemudian tepung, kemudian bedak, alat kosmetik, kemudian kapsul dan sebagainya. Ini merupakan produk-produk dari tepung kentang. Kemudian penggunaan tepung kentang ini banyak digunakan untuk bahan baku pembuatan snack, makanan bayi, mie instan, es krim, permen dan sebagainya. Dan juga bisa dibuatkan plastik kemasan, pembalut wanita, kapsul dan sebagainya untuk industri obat-obatan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk saat ini. Selebihnya
Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.